Film ini berkisah tentang hilangnya seorang gadis secara misterius di sebuah villa. Apa penyebab hilangnya sang gadis dan siapa yang bertanggung jawab di balik kehilangan itu? Guys, aku kasih bocoran ya, kalau film ini punya plot twist ending yang keren banget. Dijamin kalian akan terperangkap rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria tampak sedang menyaksikan sebuah video. Pria ini bernama Vikram. Vikram memiliki kekasih yang bernama Rosni. Di video itu, diperlihatkan jika Rosni mengatakan bahwa ia sudah tidak mencintai Vikram. Dan ia meminta Vikram agar tidak menemuinya lagi. Film kemudian beralih ke adegan 14 bulan sebelumnya. Di sebuah kota bernama Cape Town di Afrika Selatan, Vikram menemui gadis bernama Rosni. Mereka saling jatuh cinta dan memutuskan untuk berpacaran. Vikram adalah seorang fotografer, sedangkan Rosni seorang arsitek. Suatu hari, Vikram mendapatkan tawaran pekerjaan ke Bombay, India, dan ini membuatnya harus meninggalkan Afrika Selatan. मैं इंडिया में भी काम ढूंढ सकती हूँ तो मुझे कब भी अकेला नहीं छोड़ोगी ya. Ketika pindah ke India, Vikram membawa Rosni untuk tinggal bersamanya. Mereka menempati sebuah villa mewah, namun tempat tersebut agak sepi. Suatu malam, Vikram terlihat dalam keadaan mabuk dan menangis di sebuah bar. Saat hendak pulang, ia secara tidak sengaja menabrak seorang pria yang membuat keduanya akhirnya adu jotos. Vikram terluka dan ia ditolong oleh seorang pelayan bar berparas cantik yang bernama Nisha. Karena Vikram mabuk, Nisha dan temannya memutuskan untuk menyetir mobil Vikram dan mengantarnya pulang. Namun, karena pria itu mabuk, ia lupa alamat rumahnya. Untuk itulah Nisha akhirnya membawa Vikram pulang ke rumah kontrakan mereka. Keesokan paginya, Vikram keluar dari rumah kontrakan Nisha tanpa basa-basi. Vikram mendatangi Nisha. Ia kemudian meminta maaf karena telah meninggalkan rumah gadis itu tanpa mengatakan apapun. Sebagai bentuk permintaan maaf, Vikram menawari gadis itu minum. Namun, sang gadis menolak karena saat itu ia harus bekerja. Setelah selesai kerja, Nisha dan Vikram akhirnya makan berdua dan setelahnya, Nisha diantar pulang oleh Vikram. Keduanya kemudian saling jatuh cinta dan berakhir menjadi pasangan kekasih. Vikram membawa Nisha ke villa miliknya. Mereka menghabiskan malam berdua. Setelah lelah berjibaku memadu asmara, dua kekasih itu kemudian tertidur lelap. Keesokan paginya, Nisha terjaga. Saat ia bergegas ke kamar mandi untuk menggosok gigi, ia merasa jika ada yang aneh di sana. Setelah Vikram dan Nisha selesai sarapan, dua orang polisi mendatangi rumah itu. Mereka mempertanyakan kehilangan Rosni, pacar Vikram yang ia bawa ketika pindah ke Bombay. Diketahui jika Rosni sudah menghilang selama seminggu, untuk itulah polisi mulai menggeledah rumah Vikram, namun mereka tidak menemukan apapun. Vikram sendiri mengira bahwa Rosni menghilang dan pergi meninggalkannya karena pria lain. Kebetulan sebelum menghilang, Rosni meninggalkan pesan berupa sebuah video. Guys, Nisha tampak kecewa. Ia tak menyangka Vikram ternyata sudah punya pacar dan pria itu tidak memberitahu hal tersebut di awal. Polisi yang pernah mendatangi kediaman Vikram ternyata adalah orang yang dikenal oleh Nisha. Pria itu bernama Kabir. Kabir sangat mencintai Nisha, namun gadis itu tak pernah membalas cintanya. Kabir kemudian meminta Nisha agar menjauhi Vikram karena menurutnya pria itu berbahaya. Dan ia adalah tersangka utama dalam kasus kehilangan Rosni. Nisha dan Vikram tinggal bersama di villa tersebut. Saat Nisha mandi, air showernya mendadak menjadi panas dan Nisha mendengar suara samar dan tidak jelas yang keluar dari keran wastafel yang ada di kamar mandi itu. Nisha menemukan sebuah kalung berbentuk kunci di sebuah pot bunga. Saat ia mengenakan kalung itu, mendadak mati lampu. Merasa ada hal yang aneh di rumah itu, Nisha mengatakan kepada Vikram bahwa ia tak sanggup tinggal di sana karena menurutnya rumah itu berhantu. Vikram tertawa. Nisha kemudian mencoba membuktikan ucapannya. Ia membawa Vikram ke kamar mandi. Namun saat mereka ke sana, suara aneh tadi tidak terdengar sama sekali. Oke. तुम्हें मजाक कर रहा है विक्रम? I'm serious. कोई भूत है? Vikram mendapat telepon dari polisi Kabir. Diketahui jika sebuah mobil terbakar dan ada jasad wanita di sana. Dan kemungkinan itu adalah mayat Rosni. Polisi kemudian meminta Vikram untuk memastikan apakah mayat itu Rosni atau bukan.
Dan ternyata, menurut Vikram, mayat itu memang bukan mayat Rosni. Saat Vikram pulang ke villa, ia menemukan Nisha terlihat sedang berbicara sendiri di depan cermin. सॉरी रोशनी अब मेरी जिंदगी में नहीं है, याद बनकर भी नहीं है। Film beralih ke flashback masa lalu. Vikram dan Rosni menghadiri sebuah pesta. Di tengah keramaian, Vikram justru menghilang. Rosni menemukan Vikram sedang ngobrol dengan seorang gadis di tempat yang sepi. Gadis itu bernama Naomi. Ia adalah seorang penata busana, rekan kerja Vikram. Guys, pemilik villa di mana Vikram tinggal adalah Nyonya Field. Wanita itu menjual villa tersebut karena ia harus pindah ke Inggris. Nyonya Field memberitahu Rosni bahwa villa itu memiliki ruang rahasia yang dibuat khusus untuk perlindungan saat perang antara India dan Inggris. Ruangan itu kedap suara dan tahan terhadap ledakan bom. Yang lebih hebatnya lagi adalah di dalam ruangan itu terdapat kaca di mana kita bisa melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam rumah. Namun orang-orang di dalam rumah tidak bisa melihat dan mendengar kita yang berada di dalam ruangan rahasia itu. Sekalipun Vikram yang membeli villa itu, namun Rosni yang mengurus proses pembelian dan dokumen surat menyuratnya. Karena itulah hanya Rosni dan Nyonya Field yang tahu tentang kamar rahasia itu. Ketika Rosni ingin meminta tanda tangan Vikram untuk menyelesaikan dokumen pembelian villa tersebut, Rosni justru memergoki Vikram sedang berduaan dengan Naomi dan itu membuat Rosni cemburu berat. Vikram mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan apapun dengan Naomi. Untuk membuktikan cintanya kepada Rosni, Vikram kemudian mengajak gadis itu liburan. Suatu hari, Rosni menemukan HP Vikram yang isinya adalah riwayat panggilan dan chat antara Vikram dan Naomi. Seperti biasa, saat ditanya, Vikram selalu mengatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan gadis itu. Saat bertemu dengan Nyonya Field, Rosni curhat tentang hubungannya dengan Vikram. Nyonya Field kemudian menyarankan Rosni untuk menguji cinta Vikram. Caranya adalah, Rosni harus berpura-pura menghilang dan ia bisa mengamati tindak tanduk Vikram saat dirinya menghilang melalui kamar rahasia tadi. Setelah menyarankan itu, Nyonya Field kemudian pindah ke London. Rosni memulai siasatnya untuk menguji cinta Vikram. Ia merekam sebuah video dengan membuat dirinya seolah-olah tidak mencintai pria itu lagi, kemudian berniat meninggalkannya. Ia juga meminta Vikram agar jangan mencarinya. Rosni kemudian merekam video tersebut. Rosni meletakkannya di rumah itu. Saat Vikram pulang, Rosni buru-buru mengemasi semua barangnya, kemudian masuk ke kamar rahasia itu. Ia tidak sadar bahwa kunci ruangan itu terjatuh dari tasnya. Guys, diketahui jika ruangan rahasia itu tidak bisa dibuka dari dalam. Jika sudah tertutup, ia harus dibuka dengan sebuah kunci. Vikram masuk ke villa dengan membawa sekuntum bunga. Namun, di saat ia menemukan video Rosni, ia mengira gadis itu telah pergi meninggalkannya. Untuk itulah ia marah kemudian membanting bunga itu di kaca. Rosni sadar jika Vikram ternyata benar-benar mencintainya. Ia memilih keluar, namun kunci ruangan itu tidak ada di dalam tasnya. Rosni berusaha menghubungi Vikram, tapi ruangan yang terbuat dari besi itu tidak tersentuh sinyal. Akhirnya Rosni hanya bisa menangis melihat Vikram yang juga menangis karena merasa telah ditinggal Rosni. Rosni berteriak minta tolong namun suaranya tak pernah bisa didengar oleh Vikram. I love you. Please help me. Vikram lapor polisi, tapi polisi merespon jika wanita itu menghilang karena kemauannya sendiri buat ninggalin Vikram, bukan karena penculikan dan lain sebagainya. Polisi Kabir justru terang-terangan mengatakan bahwa dalam kasus ini, Vikram bisa menjadi tersangka. Di ruangan itu terdapat pipa air yang terbuat dari besi yang terhubung ke wastafel kamar mandi. Rosni berusaha memberikan kode ke Vikram dengan memukul-mukul pipa besi itu yang membuat genangan air di wastafel bergelombang. Namun kode itu tidak terbaca Vikram. Suatu hari, Rosni melihat Nisha masuk ke kamar Vikram. Mereka berdua bersenggama di depan mata Rosni. Gadis itu menangis tanpa bisa berbuat apapun. Ia berusaha untuk tidak melihat. Tapi desahan Nisha saat bersenggama membuat Rosni sudah seperti orang gila. Guys, di ruangan itu ada sebuah keran air dan makanan kaleng yang sudah kadaluarsa. Dari situlah Rosni bertahan hidup. Rosni mengutak-atik baut pengunci pipa air yang terbuat dari besi itu. Itu sebabnya saat Nisha mandi, ia merasa jika air berubah mendadak menjadi panas. Rosni juga berusaha berkomunikasi pada Nisha lewat keran air dan sebenarnya Nisha mendengar suara yang samar-samar dari sana. Namun ia mengira itu adalah hantu. Saat Vikram dipanggil Kabir untuk mengenali jasad wanita yang diduga Rosni dalam sebuah kecelakaan, Nisha memilih mencari tahu apa sebenarnya yang ada di kamar mandi itu. Ia mencoba berkomunikasi dengan Rosni dengan cara memberikan kode. Nisha membuat genangan air di wastafel sedangkan Rosni memukul-mukul pipa besi. Dengan demikian genangan air tersebut akan bergerak.
Dan itu artinya memang ada orang di dalam ruangan itu. Jadi gini, cara komunikasinya adalah Nisha memberikan pertanyaan ya atau tidak. Dan jika jawabannya iya, maka Rosni akan memukul-mukul pipa air dan hal itu membuat riak kecil di genangan air yang ada di wastafel. Setelah berkomunikasi melalui kodenya, Nisha menyadari jika orang itu adalah Rosni yang terjebak dalam ruangan rahasia. Ia juga menyadari bahwa kalung yang ia pakai adalah kunci untuk kamar rahasia itu. Setelah menggeledah ruangan di kamarnya, Nisha akhirnya menemukan lubang kunci dari kamar rahasia tersebut. Saat memasukkan kunci ke dalam lubangnya, booms. Guys, saat memasukkan kunci ke dalam lubangnya, mendadak Nisha mengurungkan niatnya. Nisha mengatakan, I'm sorry kepada Rosni dan sejurus kemudian, ia menguras genangan air di wastafel dan mendadak Vikram hadir di sana. Guys, masih ingat kan adegan sebelumnya, di mana Vikram menemukan Nisha berbicara sendiri di depan cermin? Nah, sebenarnya momen itu adalah momen di saat Nisha mengatakan I'm sorry kepada Rosni. Vikram kemudian mengatakan bahwa ia mencintai Nisha dan telah melupakan Rosni. मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। Kabir mendatangi Vikram. Ia mengatakan jika kasus hilangnya Rosni akan ia tindak lanjuti dan jika orang yang menghilang selanjutnya adalah Nisha, maka pria itu bersumpah akan membunuh Vikram. Kabir juga mendatangi Nisha dengan memberikannya sebuah amplop besar berisi foto. Saat Kabir menyerahkan amplop itu kepada Nisha, ia melihat wanita itu mengenakan kalung berbentuk kunci. Ketika Nisha melihat foto itu, ia berpikir jika Vikram lah yang mengunci Rosni di kamar itu. Nisha kemudian memilih membuka pintu ruangan rahasia tadi. Di sana ditemukan Rosni terbaring seakan tak bernyawa. Ketika Nisha mendekat, Rosni mendadak bangun dan memukul kepala gadis itu dengan sebuah botol. Rosni bergegas lari keluar kemudian mengunci pintu kamar rahasia itu. Pandangan mata Rosni kemudian tertuju pada foto yang diletakkan Nisha di atas ranjang. Terlihat Vikram sedang berciuman dengan Naomi. Wanita itu kemudian mengatur siasat licik untuk menjebak Vikram. Ia mengirimkan kalung berbentuk kunci ke polisi Kabir melalui sebuah amplop. Kabir jadi sadar bahwa kalung itu milik Nisha dan ia pun segera bergegas ke rumah Vikram. Film diakhiri dengan adegan di mana Vikram pulang ke rumahnya dan menemukan Nisha menghilang. Kemudian di sebuah cermin ia temukan foto dirinya sedang berciuman dengan Naomi dan di foto itu terdapat kalung milik Rosni yang artinya foto itu dikirim oleh Rosni untuk Vikram. Sebagai bukti bahwa kecurigaan Rosni terhadap Vikram yang diduga selingkuh dengan Naomi memang bukan tanpa alasan semata. Sejurus kemudian seseorang mengetuk pintu dan orang itu adalah Kabir. Saat Vikram membukakan pintu, Kabir menodongkan sepucuk pistol ke arah Vikram dengan menanyakan di mana Nisha. Di adegan lain, Rosni terlihat menangis sambil mengoyak foto ia dan Vikram. Wanita itu sadar jika Vikram tidak benar-benar mencintainya. Untuk itulah ia memilih melupakan Vikram dan melarikan diri ke kota lain dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki ending yang keren banget. Sedikit menggantung, tapi tidak mudah ditebak. Sepertinya Vikram akan dihabisi oleh Kabir, karena pada akhirnya, Nisha benar-benar terjebak dalam ruangan tersebut dan ia diduga menghilang. 2 jempol buat ending film ini. Selain itu, aku suka banget sama kostum desain yang ada di film Murder 3 ini guys. Sangat fashionable dan kekinian. Untuk kekurangannya sendiri, aku pribadi sebenarnya berharap jika film ini bisa mengeksplor lebih banyak tentang bagaimana caranya Rosni bisa survive di ruangan itu. Karena divisualisasikan di sana jika yang ada itu hanya air dan makanan kaleng yang sudah kadaluarsa. Dan diketahui jika kejadian ini sudah lebih dari seminggu. Sayangnya proses survive Rosni tidak terlalu dibahas secara rinci dan detail. Kekurangan lain adalah production design dari film ini agak lemah. Terutama untuk setting latar tempat ketika menunjukkan bahwa tempat itu adalah Cape Town, Afrika Selatan. Karena di adegan itu tidak ada ikon tempat atau orang-orang berkulit hitam yang bisa mengarahkan psikologis kita untuk berpikir bahwa latarnya adalah Afrika Selatan. Oke, secara personal overall aku memberikan nilai 7,6 dari 10 untuk film Murder 3 ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?